Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Ibu Desita Pudriana. Apa kabar anak-anak hebatku? Alhamdulillah, semua sehat dan luar biasa. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Apa saja yang termasuk usaha-usaha ekonomi? Simak video berikut ini. Jenis usaha berdasarkan jumlah pengelolanya dibagi menjadi dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Contoh usaha ekonomi perorangan yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, dan di toko kelontong. Contoh usaha ekonomi perorangan yang ketiga adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Contoh usaha ekonomi perorangan yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi kelompok yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Usaha ekonomi kelompok yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha ekonomi kelompok yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Usaha ekonomi kelompok yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Usaha kelompok yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Nah, anak-anak, demikian tadi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok. Semoga dapat bermanfaat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.